Pada episode sebelumnya kami berangkat dari Mina menuju Musdalifah. Di Musdalifah kami mabit semalam atau melewatkan hari menuju tanggal 9 Dzulhijjah. Di sana kami juga mengambil batu kerikil ya rata-rata sebesar jempol tangan yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Karena kami sepakat menggunakan nafar awal, kami mengambil sekitar 49 batu yang akan digunakan untuk melempar 3 kali. Hari pertama kami akan melempar 7 batu di Aqobah. Hari kedua dan ketiga kami melempar 7 batu 3 kali. Seperti di episode sebelumnya, saya juga akan menyajikan beberapa foto yang berhasil saya submit dan approve di Shutterstock Contributor. Beberapa sudah slot tapi tidak akan saya tampilkan. Nanti mungkin lain kali di video berikutnya, foto-foto atau video yang sold ketika saya ibadah haji. Alhamdulillah, sebelum subuh kami sudah dapat bus menuju Mina. Tepat adzan subuh kami sampai di tenda atau perkemahan kloter 11. Rombongan kami langsung segerakan sholat subuh. Setelah itu kami langsung bersiap menuju Jamarot untuk melempar jumroh Aqobah. Nampak kami bersiap-siap menata seluruh kabiah kami. Rombongan kami berjalan masih mengenakan baju ikhram. Kira-kira dari tenda menuju Jamarot kurang lebih 4 km bolak-balik atau 8 km berarti kalau bolak-balik. Dari tenda menuju terowongan Mina kita tempuh kurang lebih 1 kilo lebih. Sebelum masuk kita juga harus antri. Setiap tahun jamaah Indonesia selalu dibarengkan dengan jam lempar jumroh orang-orang Asia. Hal ini bertujuan agar rombongan orang Asia yang rata-rata memiliki tubuh yang lebih kecil bisa lebih nyaman saat berjalan maupun ibadah lempar jumroh selama di perjalanan, di terowongan hingga saat lempar, karena tidak berdesak-desakan, sehingga orang-orang Asia memang tidak digabungkan jadwalnya dengan orang-orang Afrika atau orang-orang Eropa yang badannya maupun secara fisik memang lebih tinggi dan lebih kuat-kuat. Jika saat itu kami banyak ketemu dengan orang-orang Afrika atau orang Eropa, kebanyakan mereka itu haji pribadi, jadi bukan dari pemerintahnya yang bergondol lebih banyak. Sampainya di Jamarot, waktu itu kita melewati atau berjalan di lantai 3. Kami langsung menyegerakan mencari posisi yang tepat untuk lempar jumroh pertama di Aqobah. Saat itu kami hanya melempar 7 buah
batu atau kerikil. Usai melempar, kami langsung berdoa bersama, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di lokasi ini juga merupakan lokasi yang mustajab. Dilanjutkan dengan potong sebagian rambut atau tahallul. Nah, ini menandakan bahwa kami sudah menyelesaikan lempar jumroh pertama Aqobah, dan kami juga diperbolehkan untuk melepas baju ihram. Beginilah suasana Jamarot yang dihadiri oleh jutaan umat muslim yang berhaji dari seluruh dunia, dari semua lantai dasar, lantai 1, 2, 3 cukup penuh dengan jamaah haji. Kemudian kami bergegas pulang melewati jalur yang berbeda. Menjelang petang, untuk mengisi kegiatan kami selama di Mina, selain kita berdoa dan berbagai macam, juga diisi tausiah oleh pembimbing kami yang bernama Ustadz Mujib Burrahman, atau dia juga bernama Sawaludin. Dia orang asli Lombok yang sudah lama bermukim di Mekah. Dia tiap tahun juga menjadi pembimbing haji dari jamaah Indonesia, salah satunya dari kami, jamaah KBIA Sofa asal Batang, Jawa Tengah. Esok harinya tanggal 11 Zulhijjah, kami bersiap usai sholat subuh. Lagi-lagi kami mengambil waktu sholat subuh karena saat itu kurang banyak orang yang melakukan lempar jumroh. Suasananya lebih lengang dan kita rasa lebih nyaman untuk melakukan ibadah ini. Dari perjalanan dari tenda hingga Jamarot akan lebih memudahkan rombongan kami. Tidak perlu banyak berdesakan jika kita memilih waktu usai sholat subuh. Karena sudah tidak berikhram, kami memakai baju bebas. Namun sesuai kesepakatan dan hampir digunakan oleh jamaah asal Indonesia, rata-rata setiap rombongan jamaah dari KBIA tertentu mengenakan seragam khusus. Hal ini dilakukan untuk memudahkan koordinasi dengan warna khusus, membawa bendera dan lain-lain, memudahkan jamaah lain jika ada yang tercecer ataupun yang tertinggal atau kedaluhan, biar mereka tidak tersesat, karena akan banyak sekali pintu jalan dan tempat-tempat lain. Di terowongan Mina, jamaah haji bisa memilih 2 jalur yang menggunakan eskalator, jadi kita tinggal diem dan lantainya berjalan,
atau bagi yang sehat bisa lewat jalur biasa atau dengan jalan kaki. Itu terlihat ada dua perbedaan jalur, dan sebagian besar dari jamaah haji banyak yang memanfaatkan eskalator karena untuk mengurangi kecapean tersebut, terutama jamaah haji yang sudah berumur atau memiliki sakit tertentu. Di setiap jalur terowongan juga dijaga tentara-tentara dari kerajaan Arab yang membantu jamaah maupun memantau kondisi jamaah jika ada kejadian tertentu. Mereka siap siaga membantu. Di sini banyak jamaah haji dari berbagai negara yang ramah-ramah, unik-unik. Bahkan orang lokal sendiri pun banyak yang berhaji. Saat itu kondisi berdesakan santai seperti ini dirasa masih cukup lengang bagi jamaah haji, karena jika di waktu-waktu khusus yang mana waktu itu dipercayai lebih baik, itu sangat lebih berdesakan sekali, bahkan jalan pun susah. Di hari ketiga atau 12 Zulhijjah kami kembali melakukan lempar jumroh ketiga. Namun saat itu kami karena menggunakan nafar awal, kami melakukan lempar jumroh usai sholat duhur, karena menurut aturan jika kita menggunakan nafar awal harus selesai sebelum sholat maghrib, dan kita sudah harus kembali ke Mekah sebelum maghrib, sehingga kita menyegerakan usai sholat duhur kita jamaah sholat asar, kita langsung bergegas menuju Jamarat untuk melempar ketiga kalinya. Yang menarik kali ini di lemparan ketiga, waktu kami ingin berdoa di dekat Jamarat, kami sempat diusir salah satu petugas karena menurut petugas tidak diperbolehkan berdoa di lokasi tersebut, sehingga kami berpindah tempat sesuai anjuran petugas yang ada di sana. Usai melempar jumroh, kami bergegas kembali ke perkemahan atau tenda untuk segera antri bis menuju Mekah Al Mukarramah.
Saat itu kami menuju maktab dulu atau hotel, menaruh bawang baraan. Kemudian baru kami menuju Masjidil Haram untuk melakukan ibadah pengunjung haji, yaitu tawaf ifadah. Tawaf seperti biasa 7 kali dan sa'i. Ibadah ini merupakan penutup usai tawaf ifadah. Disinilah mengguncah kebahagiaan kami. Semua saling bersyukur, kita semua saling menangis bahagia karena semua jamaah haji sudah melewati banyak ujian dan sekarang mereka sudah sah melakukan ibadah haji, sudah komplit, sehingga semua saling berpelukan, saling mengucap syukur, saling mengucap selamat. Selamat Pak. Selamat wajib, selamat wajib. Insya Allah. Ibadah ini merupakan penutup prosesi haji kami dari awal kita wukuf di Arafah, kemudian disambung dengan ke Musdalifah, Mina, lempar jumroh, dan diakhiri dengan tawaf ifadah dan sa'i. Di episode berikutnya saya akan menyajikan bagaimana kehidupan kami selama di maktab, bagaimana aktivitas kami sehari-hari, bagaimana suasana Mekah, bagaimana kami dari maktab atau hotel menuju Masjidil Haram menggunakan bis, sholawat, juga berbagai macam aktivitas. Juga akan saya sajikan foto-foto saya yang sukses terupload di Shutterstock. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman ketika beribadah pun kita juga bisa tetap berkarya di Shutterstock. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya.